DPR kembali disorot setelah langkahnya merevisi aturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Sorotan tertuju pada aturan yang membuka ruang bagi DPR selaku lembaga legislatif untuk secara berkala mengevaluasi pejabat negara yang telah dipilih. Hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian yang sifatnya mengikat. Hal ini terlihat pada ayat 1 pasal 228A yang menyatakan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan menjelaskan, melalui aturan ini, DPR memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan dapat merekomendasikan pemberhentian terhadap pejabat berkinerja buruk yang dipilih melalui fit and proper test di DPR. Revisi peraturan 228A diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Dengan adanya revisi tatip DPR, kini semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan KPK, Komisioner KPU, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung. Ketua Majelis Kehormatan MK, Idewa Gede Palguna menyatakan, revisi tata tertib DPR ini dapat merusak sistem bernegara. Palguna menyampaikan, sejatinya DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, tapi bukan pada kekuasaan kehakiman. Ya, bagaimana saya tidak mengatakan itu merusak sistem bernegara. Kalau itu kemudian diartikan seperti yang dikatakan oleh Pak Bob Hasan. Mudah-mudahan beliau tidak mengingkari pernyataan yang tadi dikutip oleh Kompas TV ya. Apa yang dimaksud pengawasan dalam konteks sistem ketatanegaraan yang menjadi fungsi DPR? Fungsi DPR kan 3. Fungsi legislating, controlling, dan budgeting. Nah, controlling ini itulah political control. Terhadap siapa? Terhadap kekuasaan eksekutif. Karena apa? Karena kekuasaan, makanya itu dulu ada istilah begini kan, DPR itu, kalau dalam konteks Indonesia ya, dalam presidensial system, DPR itu adalah yang punya uangnya, presiden itu adalah yang punya pedangnya, kekuasaan kehakiman itu yang menegakkan, dia nggak punya apa-apa, cuma punya kertas sama keputusan aja. Maka yang dikontrol oleh DPR itu adalah eksekutif. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif itulah yang dikontrol. Karena apa? Karena DPR itu representasi rakyat. Kami berikan kamu uang untuk melayani rakyat, untuk pembangunan. Bagaimana penggunaannya? That is controlling. Itu jadi artinya kontrol politik gitu loh. Sebelumnya usulan revisi peraturan DPR tentang tata tertib datang dari Mahkamah Kehormatan DPR pada Senin lalu. Usulan untuk revisi ini kemudian disetujui oleh paripurna DPR sehari kemudian atau pada Selasa 4 Februari 2025. Tim Liputan, Kompas TV. DPR sepakat merevisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR. Dan lewat revisi ini DPR memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sekaligus merekomendasikan pemberhentian pejabat yang telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, namun tidak menunjukkan kinerja baik. Langkah DPR ini mengundang kritikan karena DPR dinilai melewati kewenangannya sebagai lembaga legislatif. Kita akan bahas bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Gerindra, Bob Hasan, dan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Bang Ferry, kita ke Pak Hasan dulu. Pak Hasan, ini rekomendasi pencopotan pejabatnya dari peraturan DPR itu mutlak apa tidak? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya bukan terkait soal rekomendasinya. Tadi sudah ada pembahasan sebelumnya. Tugas sebagai DPR satunya adalah untuk melakukan pengawasan. Ya.
tidak terlepas juga pengawasan ini pun juga sebagai check and balancing dan controlling yang bukan hanya sekedar di mana kan revisi ini kan terkait dengan pasal 226 sampai 228 dan itu di bab 12 itu tentang kewenangannya di dalam peraturan tata tertib ya, tentang tata tertib itu mengajukan dan memberikan persetujuan atau memberikan pertimbangan konsultasi berdasarkan mufakat, itu dasarnya babnya. Jadi sudah diisyaratkan dari 226 sampai 228, kemudian diselipkan 228A bahwa segala kedudukan atau jabatan yang melalui proses fit and proper test atau uji kelayakan dan sebagainya, itu langkah-langkahnya terhadap calon baik sebelum dilakukan paripurna maupun sampai setelah diparipurnakan di 228A itulah yang menerapkan bagaimana sehingga DPR dapat mengevaluasi karena calon tersebut telah ya melalui tahapan paripurna tadi itu sebenarnya. Jadi, nah apa sih sebenarnya yang menjadi saya sebut rekomendasi tadi evaluasi? Pak Hasan, sorry kalau secara berkala. 228A itu kan kalau kita balik lagi nih, tatip kan terkait dengan internal DPR seharusnya. Kenapa menjangkau keluar? Ini kan internal DPR ini tadi yang saya sebutkan tadi ada proses yang disebut bahwa di bab 12 itu yang pada intinya bahwa DPR telah ada tahapan-tahapan pada jabatan tertentu, yaitu di pasal 226 itu, ya. Jadi tahapan-tahapan itu adalah tahapan-tahapan untuk melakukan satu fit and proper test. Ada kewenangan DPR di situ, mendapatkan haknya di situ untuk suatu jabatan, begitu ya. Sehingga timbulan nih 228A. Jadi kita harus bahas itu jangan ujuk-ujuk bahwa ini tahu-tahu rekomendasi untuk pencopotan, tidak ke situ langsung larinya ya. Sehingga dampaknya itu tetap di internal DPR sebagaimana di peraturan tata tertib tadi ya. Bahwa nanti efeknya itu keluar pada suatu jabatan yang menjadi kutipan tadi itu, maka itu efeknya itu kembali kepada kewenangan dari jabatan tadi itu. Baik. Siapa yang tertinggi, yang kewenangan melantiknya, yang berkuasa. Nah, kita evaluasinya juga berkala. Di situ di pasal 228A itu tertera juga ada pernyataan bahwa itu berkala evaluasinya. Jadi nggak serta-merta langsung bahwa rekomendasinya pencopotan, tidak. Jadi sebagaimana meningkatkan pengawasan. Kita kan juga tugas kita juga pengawasan dan itu juga berangkat dari masing-masing komisi di DPR. Gitu. Pak Hasan, kita ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, kan sudah ada undang-undang masing-masing sebenarnya. Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Hasan, saya agak khawatir dengan teman-teman di DPR tidak paham betul konstruksi hukum tata negara kita yang ada di pasar. Sifat dan fungsi DPR itu memang ada 3 yang harus disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya. Apa yang disebut Pak Hasan soal pengawasan itu bukanlah evaluasi. Dia mengawasi penyelenggaraan undang-undang terutama di eksekutif. Tidak mungkin lembaga-lembaga independen dan kekuasaan kehakiman dievaluasi oleh lembaga politik seperti DPR. Coba Pak Hasan baca pasal 24 Undang-Undang Dasar, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari semua cabang kekuasaan negara lainnya, juga dari publik. Dia betul-betul harus mandiri, memutus atas dasar keadilan. Oleh karena itu, bahkan evaluasi berkala pun adalah statement yang janggal. Statement yang sangat aneh menurut saya kalau peradilan dievaluasi berkala. Karena di mana saja lembaga peradilan di muka bumi yang negaranya betul-betul menegakkan konstitusi, tidak ada evaluasi berkala peradilan oleh lembaga politik. Jadi memang agak janggal. Dan konsep kita itu pasca 2000 perbaikan konstitusi memang meletakkan fungsi-fungsi lembaga independen yang hampir mendekati dengan lembaga kekuasaan peradilan. Misalnya KPI, KPK, kalau kita baca UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption, itu jelas bahwa ini lembaga yang harus dijauhkan dari kepentingan politik dan kepentingan lainnya.
saya melihat memang peraturan DPR ini menunjukkan ada upaya politik, bukan mereka tidak mengerti ya, tetapi ada upaya politik untuk mengendalikan berbagai lembaga secara kepentingan politik. Cara-caranya juga salah dan Mas sesat. Ferry, saya supaya jangan terlalu jauh nih Mas Ferry, mohon maaf nih. Enggak, itu yang saya belum selesai, saya Pak. jelaskan itu Saya suatu belum. jabatan loh, bukan Sebentar, Pak lembaga, Hasan, sebentar. institusi, bukan. Suatu jabatan, Pak, Mas Ferry, supaya jangan jabatan, lari. Pak, Tadi Bapak Mas harus Ferry sudah paham, lari ke jabatan lembaga hakim peradilan gitu loh. lah, satu jabatan kan juga di lembaga peradilan, Pak. Bukan, ini yang kita punya tatip dari pasal 226 itu tentang suatu jabatan. Jadi seperti contoh kalau tadi Mas Ferry Makanya bilang Pak, lembaga buat peradilan. peraturan tidak boleh sumir, Pak. Peraturan yang Bapak tidak buat. sumir. Makanya saya justru meluruskan, ini bukan Bapak lembaga, ngerti sumir, Pak? atau institusi. Kalau di dalam ketentuan itu terang benerang jelas, maka itu tidak sumir namanya. Tapi kalau peraturan itu mengambang, justru saya ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang institusi. Ini adalah tentang suatu jabatan. Di 226 itu begitu. Bahwa ada tahapan fit and proper test. Mas Ferry tahu nggak? Hakim Agung itu ada fit and proper testnya. KPK kemarin itu ada fit proper testnya gitu loh. Nanti soal bahwa kalau oknum di sini atau salahnya jabatan Bapak. tersebut. Konsep untuk mengevaluasi lembaga peradilan tidak boleh di peraturan tata tertib. Baca deh Pak. Konsep dan pengetahuan soal ini. Konsepnya harus dibatasi di undang-undang. Bapak harus bedakan antara, kan Bapak kan ini ketatanegaraan Pak. Lembaga peradilan dengan hakim Mahkamah Agung. Kita ambil contoh, hakim Mahkamah Agung itu fit and proper test-nya di DPR Pak. Itu di coba saya tanya. Sudah ada gitu. Iya Pak, itu betul. Bapak ketika melakukan fit and proper test itu dalam tugas Bapak. Tetapi kalau kemudian mengevaluasi hasil kinerja dan kapasitas hakim kan tidak ada. Nah itu boleh. Lanjutkan, itu nggak apa-apa. Saya teruskan. Teruskan. Bapak dengar baik-baik itu. Iya. Tugas DPR itu hanya konfirmasi yes or no dari kerjanya Komisi Yudisial. Nah sekarang Bapak memperkuat diri Bapak dengan sendirinya memperlemah Komisi Yudisial. Padahal di Undang-Undang Dasar jelas skop tugas dan kewenangan masing-masing. Dan sudah ada putusan peradilan soal itu Pak. Nah, sepakat. Yang aneh kalau memperkuat ini peraturan yang mutatif, bukan di yang lainnya. Saya yang khawatir peraturan tata tertib ini hanyalah langkah awal untuk mengubah undang-undang, untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan dari DPR untuk lebih jauh mengendalikan berbagai jabatan yang tentu saja berkonsekuensi kepada lembaga. Tidak mungkin pejabat lembaga tidak berkonsekuensi kalau bisa dipengaruhi lembaga politik. Jadi hilang marwah peradilannya gara-gara pejabat. Kemudian bisa dikendalikan. Itu problematikanya Pak Hasan. Iya. Jadi sepakat. Pokoknya saya sepakat sama Mas Ferry. Kekhawatiran Mas Ferry saya sepakat. Artinya begini. Di sebelum 228A itu sudah ada 226. Ya kan 227, 228A itu baru selipan ya. Jadi bahwa sebelumnya Mas Ferry beberapa jabatan ya seperti Hakim Agung dan sebagainya itu dilakukan satu proses fit and proper dan sebagainya itu sudah menjadi satu pelaksanaan yang dilakukan oleh DPR. Hanya ditambahkan pada hari ini setelah ya kan pejabat atau jabatan tersebut diparipurnakan. Jadi bukan ke lembaganya Pak, bukan. Nanti ketika kita melakukan satu proses sama dengan fit and proper test juga, ini hasilnya begini. Itu juga kita memberikan Pak, dari hasil paripurna itu kita berikan kepada lembaga yang berwenang gitu loh. Soal keputusan DPR tidak ikut campur Mas Ferry begitu loh. Nah sama juga, jadi tidak mengganggu lembaga peradilan bahwa ternyata Hakim Agung ini hasil fit and proper test daripada DPR. Nah kemudian dilakukan kalau satu proses evaluasi. Di ketentuan pasal mana di peraturan DPD? Pak, kalau boleh saya bertanya, apa yang baru Pak Hasan jelaskan bahwa tidak ada pasal, kalau saya boleh bertanya, barusan yang apa Pak? Pak Hasan, tampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Ferry Amsari. Kita harus tutup dulu dialog ini karena kita akan break saat lagi. Terima kasih Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, dan juga Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.